Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah online kita hari ini, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, karena Engkau masih mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah online. Kami percaya Tuhan, melalui ibadah ini berkat-Mu tetap tercurah untuk jemaat-Mu semua. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah ini, Roh Kudus Engkau bekerja memberkati jemaat-Mu yang ada di rumah, yang mengikuti manapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Kita yang siap terima firman melalui ibadah online ini sama-sama katakan amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat mangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ada perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau lengkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya berkat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ya saudara, mari kita siapkan hati kita untuk memuji meninggikan Dia. Karena bukan kuat gagah kita sampai hari ini kita ada, itu karena anugerah Tuhan. Mari kita nikah pujian ini. Kebesaran
Kudus. Mari saudara yang siap bersorak-sorak memuji meninggikan Tuhan kita dengan penuh sukacita. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Kita terus katakan kita luar biasa karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Biarlah Tuhanlah segalanya buat hidup kita. Yes. Haleluya. Karena segalanya yang bagiku,
Saudara, kita mau, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Ya saudara, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, sama-sama kita mau mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ya saudara, kita mau mendengarkan Voice of Pentecost dari GBI Gatot Subroto. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli
dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat buat kami, menjadi kekuatan yang baru buat kami, dan kami sungguh-sungguh memahami apa isi hati-Mu buat hidup kami saat-saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami, sikap kami sungguh-sungguh untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya.
firman-Mu dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya tidak akan pernah berubah Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus, sekalipun kami tidak melihat, namun kami mau percaya akan janji-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati pikiran kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, secara khusus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berfirmanlah Engkau kepada kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkannya. Pakai mulut, bibir, lidah hamba, agar setiap perkataan, setiap kalimat yang keluar dari dalamnya semata-mata dari Allah Roh Kudus. Berkati kami semua Tuhan. Jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu serta saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Saya percaya kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama dari Kitab Ayub pasalnya yang ke-28. Kitab Ayub pasal yang ke-28. Saya memberikan satu perikop kepada kita. Hikmat lebih penting dari harta dan kekayaan. Hikmat lebih penting daripada harta dan kekayaan yang ada di dunia ini. Kita akan membaca dari Ayub 28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan kita melompat ke 28. Ayub pasal yang ke-28 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir ataupun dengan permata krisopras yang mahal atau dengan permata lajurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik hablur tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Etofia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya, atau akal budi di manakah tempatnya? Kita lanjut ke 28 ayat yang ke-28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Bapak Ibu serta saudaraku, kalau kita melihat dari ayat yang ke-28 yang menjadi pertanyaan kepada kita tentang hikmat dan akal budi di dalam ayat ini dikemukakan oleh Ayub. Para ahli teologi pada zaman dulu percaya dan menemukan bahwa kitab Ayub adalah kitab yang tertua dan paling dahulu dari kitab-kitab lainnya, sebelum semua itu disusun dalam kanon Alkitab yang ada sekarang ini. Nah, pada waktu itu ribuan tahun sebelum Masehi, seorang bijaksana bernama Ayub telah mempertanyakan tentang hikmat dan akal budi, jauh sebelum Raja Salomo yang kita kenal dengan penuh hikmat. Nah, kalau kita membaca dari keseluruhan Ayub 28, pasal 28, maksud ini kita akan mengetahui bahwa keseluruhan dari pasal 28 ini akan membahas tentang hikmat dan akal budi. Ayub mengemukakan dalam pasal tersebut betapa berharganya dan sangat tingginya nilai dari hikmat dan akal budi. Bahkan keduanya tidak dapat dibandingkan dengan emas murni yang banyak kita cari pada zaman ini. Bahkan permata yang mahal sekalipun tidak bisa dibandingkan dengan hikmat dan akal budi. Manusia berusaha mengumpulkan harta kekayaan duniawi sebanyak-banyaknya. Namun Ayub mengatakan bahwa memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara atau emas murni sekalipun. Kalau kita melihat di dalam ayat yang 28 dikatakan, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Walaupun manusia memiliki harta kekayaan berupa emas murni yang banyak, hal itu tidak sebanding dengan hikmat yang timbul karena takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Seringkali dalam penderitaan kita menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan. Seringkali di saat kita mengalami masalah, kita menghadapi masalah, kita menghadapi ujian, kita menyalahkan Tuhan. Atau seringkali dalam rumah tangga kita menyalahkan suami kita menyalahkan istri kita menyalahkan anak kita.
tanpa kita mau mengoreksi diri kita sendiri. Saya ingat tahun kemarin, Desember tahun kemarin, kami pergi Natalan. Bukan Natalan di tempat kita, ada Natalan gereja lain. Nah, saat kita udah masuk, saya lagi main handphone. Terus tiba-tiba dia simpan ke tasnya, ke ranselnya, ke tas ransel kebetulan yang dia pakai. Terus masuk, akhirnya pas sementara duduk, kita duduk, karena sebelum ibadah, karena belum ibadah dimulai, biasanya kita main handphone. Dia cari handphonenya hilang. Terus dia udah nangis, dia udah tak konsentrasi ngikut Natalan. Dia udah nangis, sepanjang Natal dia udah menangis. Nah, saya hanya diam. Setelah itu, singkat cerita, kami pulang. Kami cari di perjalanan, dia udah banyak lah. Coba tadi saya nggak pergi Natal, udah macam-macam. Udah mendumel saya di sepanjang perjalanan. Terus saya hanya katakan kepada dia, kakak, setiap apa yang terjadi dalam hidup kita itu semua atas keizin Tuhan. Karena kita tetap berjalan dalam koridornya Tuhan. Tadi kita pergi kebaktian Natal, pergi ibadah Natal, kita udah berdoa. Nah, apa yang kamu petik dalam itu? Nah, apa yang kamu ambil? Apa yang kamu dapatkan? Yang pertama, artinya kamu belajar untuk lebih berhati-hati lagi. Terus kata dia, iya Mak, tapi kan ini artinya orang pergi Natal, orang masa ada pikirannya seperti ini, seperti ini. Terus yang kedua, berarti masih banyak yang membutuhkan doa kamu dan doa kita semua. Kita mau berdoa supaya mereka memiliki hati yang roh takut akan Tuhan. Itu yang saya tekankan sama dia. Jadi jangan mendumel, jangan menyalahkan. Oh, kan coba tadi saya nggak ikut Natal, coba semua yang disalahkan. Terkadang itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat setiap peristiwa yang terjadi di dalam Tuhan, tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tetapi ada satu maksud yang khusus yang Tuhan ingin nyatakan kepada umatnya. Kalau kita mau tetap berjalan di dalam koridornya Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya semua atas izin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Karena di dalam peristiwa yang ada selalu muncul hikmat dan janji tentang masa depan yang baik dan selalu ada di depan kita. Karena Tuhan tidak akan pernah mencobai kita di luar kemampuan kita. Dan menjadi pertanyaan bagi kita, apakah hikmat itu? Apakah hikmat itu? Di dalam Ayub 28 ayat yang ke-28 dikatakan hikmat, tetapi kepada manusia yang berfirman sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Dikatakan bahwa takut akan Tuhan itulah hikmat. Begitu pula Salomo mengungkapkan di dalam kitab Amsal 9 ayat yang ke-10. Amsal 9 ayat yang ke-10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi dengan demikian jelaslah bahwa hikmat itu sumbernya daripada Tuhan, dan hikmat itu adalah Tuhan. Artinya kalau kita ingin memperoleh hikmat, kita harus hidup takut akan Tuhan. Kalau kita ingin hidup kita senantiasa diberi hikmat, kita harus hidup dengan takut akan Tuhan. Dan pengertian takut akan Tuhan meliputi beberapa hal. Yang pertama, takut akan Tuhan berarti mengenal Dia, memahami sebetulnya siapakah Dia. Kalau kita takut akan Tuhan berarti kita mengenal Dia, kita memahami sepenuhnya siapakah Dia. Dan bagaimana cara untuk mengenal Dia? Melekat kepada Tuhan. Kita dekat kepada Dia. Sudahkah kita menyediakan waktu untuk mengenal Dia? Kalau kita ingin lebih mengenal, misalkan saya ingin lebih mengenal pribadinya Ibu Weni, saya harus dekat kepada Ibu Weni, saya harus bergaul dekat dengan dia, supaya saya mengenal pribadinya, saya mengenal karakternya, saya mengenal hobi-hobinya, saya mengetahui apapun sifat-sifatnya, supaya saya mengenal Ibu Weni lebih lagi. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita ingin mengenal pribadi Tuhan, kita mau datang, kita mau mengenal Dia, kita mau dekat sama Dia, kita mau melekat kepada Dia. Apakah kita sudah mengenal Dia? Caranya untuk mengenal Dia hanya dekat kepadanya. Kita tidak bisa mengetahui dan mengenal teman kita kalau kita tidak bergaul akrab dengannya. Kita tidak bisa mengetahui mengenal Tuhan kita kalau kita tidak bergaul akrab dengannya. Kita tidak datang
Siapa sih Tuhan itu? Itu yang pertama. Kalau kita ingin memiliki hikmat dari Tuhan, yang pertama, takut akan Tuhan berarti mengenal Dia. Dan yang kedua, takut akan Tuhan berarti memandang Dia dengan kekaguman dan penghormatan kudus, serta menghormatinya sebagai Allah karena kemuliaan kekudusannya. Kalau kita takut akan Tuhan, kita mau memandang Dia, menghormati Dia, kita mengagumi Dia. Bagaimana cara kita mengagumi Dia? Kita mau menyanjung Dia. Satu contoh, biasanya dalam kehidupan kita, kalau orang yang kita sayang, kita kagumi, kita sering bercerita, oh iya, orang ini baik, orang ini cantik, orang ini ganteng, orang ini pintar, orang ini kaya. Biasanya kita kagumi begitu. Nah, seperti itu juga kita mau mengagumi Sang Pencipta kita. Kita mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada anak-anak kita, kepada keluarga besar kita. Itu artinya kita takut akan Tuhan. Sejauh mana kita sudah menyanjung Dia, sejauh mana kita sudah mengagumi Dia, sudahkah kita menghormati Dia sebagai Allah, sebagai Raja yang sudah menyelamatkan kita. Kalau kita ingin memiliki hikmat daripada Tuhan, kita memiliki takut akan Tuhan. Yang kedua berarti kita mau memandang, mengagumi dan menghormati Dia sebagai Allah karena kemuliaannya. Dan yang ketiga, takut akan Tuhan berarti menaruh iman dan percaya untuk beroleh selamat daripadanya. Kita mau membaca di dalam Mazmur 85. Mazmur 85 ayat yang ke-10 dikatakan, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Bapak, Ibu, serta saudaraku, kalau kita ingin memiliki hikmat dari Tuhan, kita akan takut akan Tuhan. Takut berarti menaruh iman, percaya, dan beroleh selamat daripadanya. Dikatakan bahwa sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Hanya dengan takut kepada Tuhan ada keselamatan. Hanya dengan takut akan Tuhan kita memperoleh ketenangan. Hanya dengan takut kepada Tuhan kita akan mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Sejauh mana kita sudah menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan? Jangan karena masalah iman kita mau mundur. Jangan karena masalah iman kita tergoncang. Jangan karena pencobaan yang kita alami kita jauh daripada Tuhan. Namun marilah kita senantiasa memiliki roh takut akan Tuhan, sehingga hidup kita senantiasa diberi hikmat yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudaraku, yang keempat, takut akan Tuhan juga memiliki pengertian kesadaran bahwa Dialah Allah yang marah terhadap dosa dan berkuasa untuk menghukum mereka yang melanggar hukum-hukumnya. Allah kita adalah Allah pengasih, Allah kita adalah Allah pemurah, Allah kita adalah Allah yang penyayang, tapi Dia juga akan marah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Selagi ada kesempatan, mari kita datang bertobat. Mari kita datang bertobat, menyadari setiap kesalahan kita, dan kita memiliki roh takut akan Tuhan. Karena itulah kunci supaya kita memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Kalau Salomo diberi hikmat kepada Tuhan, kalau Ayub diberi hikmat kepada Tuhan, karena dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan kalaupun kita juga ingin memperoleh hikmat, kita harus memiliki roh takut akan Tuhan. Tadi saya sudah katakan ada 4 hal apa yang harus kita lakukan, apa pengertian takut akan Tuhan, yaitu kita harus pertama mengenal Dia. Sudahkah kita mengenal Dia? Sudahkah kita melekat kepada Dia? Sudahkah kita, sejauh mana kita sudah memberi waktu, menyediakan waktu untuk mengenal Dia? Dan yang kedua, kita mau memandang Dia, mengagumi Dia, menghormati Dia sebagai Allah di atas segala raja. Dan yang ketiga, kita mau menaruh iman, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang keempat, menyadari akan dosa-dosa kita. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia marah terhadap dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, serta saudaraku, kita tidak dapat membawa harta berupa emas murni yang kita miliki bila kita tiba waktunya menghadap Tuhan. Kita semua meninggalkan
Kita meninggalkan semua yang berasal dari dunia ini dan membawa hal yang bersifat kekal kepada Tuhan, yaitu hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, milikilah hikmat dan akal budi sebagai karunia Allah bagi kita yang bersifat abadi hingga pada kekekalan. Saat ini kita banyak mengalami masalah. Kita semua mengalami masalah. Saya percaya kita semua mengalami krisis saat-saat pandemi. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah mencobai kita di luar kemampuan kita. Apapun yang terjadi, semua atas izin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi, jadilah tenang dalam menghadapi masalah. Jadilah tenang dalam menghadapi masalah hidup ini, supaya engkau mempunyai hikmat untuk melihat masa depan bersama dengan Tuhan. Dan temukan hikmat Allah dalam setiap persoalan kita. Apapun persoalan kita, mungkin lama setelah itu baru kita, oh rupanya ini rencana Tuhan, oh rupanya ini maksud Tuhan, sehingga saya tidak jadi berangkat, sehingga saya dapat begini, sehingga ini. Nah, lama setelah itu. Namun jika kita menghadapi masalah, jangan menyalahkan suami kita, jangan menyalahkan istri kita, jangan menyalahkan siapapun, apalagi kecewa kepada Tuhan. Karena di balik setiap persoalan itu, kita percaya kita akan menemukan hikmat Allah dalam setiap persoalan itu. Tugas kita hanya mau tenang dalam menghadapi setiap masalah hidup, supaya kita mempunyai hikmat untuk melihat masa depan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu atas kasih setia kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan kembali mengajarkan kepada kami bagaimana kami memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Bagaimana kami menyikapi setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami semua atas izin Tuhan. Asalkan kami hidup tetap dalam koridornya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami senantiasa memiliki roh takut akan Tuhan, agar hidup kami dimanapun kami berada, setiap keputusan yang kami ambil, kami bisa mendatangkan Tuhan, kami bisa menghadirkan Tuhan, karena kami memiliki hikmat yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini hamba sudah selesai berkata-kata, namun hamba percaya Allah Roh Kudus sendiri yang akan menyempurnakan setiap kata, setiap apa yang kami dengarkan. Bahkan firman yang kami dengarkan Tuhan Yesus, Engkau sendiri materaikan dalam kehidupan kami, agar kami menjadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang senantiasa berhikmat, yang senantiasa mengenal Engkau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba, berkati kami semua yang mendengarkannya. Jadikan kami Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kita percaya selama kebenaran firman Tuhan dan kita semakin cinta sama Tuhan. Kita mau tetap setia sama Tuhan. Mari saudara kita naikkan pujian ini. Tetap cinta. Cinta,
ibadah kita untuk hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat rawatan dan penyertaan Tuhan sampai hari ini ya Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik buat ibadah kami hari ini. Baik ibadah kami yang kami ikutin secara online ya Bapa. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami biar berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami semua yang sudah menyaksikan ibadah ini ya Bapa. Biar ya Bapa, apa yang kami lakukan hari ini merupakan hari kesukaannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan firman yang sudah kami dengar, firman yang mengajar kami agar kami boleh memperoleh hikmat. Karena ketika kami memperoleh hikmat, hikmat lebih penting dari apa yang kami miliki. Tetapi kuncinya kami takut akan Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Christina, Tuhan terus pakai pelayanan hamba-Mu ini. Jadikan hamba-Mu ini menjadi hamba yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu, keluarganya, bahkan anak-anaknya, apapun yang menjadi cita-cita hamba-Mu ini, biarlah Tuhan yang senantiasa menjadi sumber jawaban yang pasti. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Nathan Karangan. Tuhan terus pakai pelayanan penggembalaan hamba-Mu untuk GBI Grand Resident. Jadikan hamba-Mu ini menjadi hamba yang luar biasa di hadapan Tuhan. Bahkan pakai pelayanan hamba-Mu ini semakin luar biasa. Jadikan menjadi Bapa rohani yang baik untuk umat-umat Tuhan, untuk jemaat-jemaat GBI Grand Resident, untuk senantiasa menopang setiap jemaat-jemaat Tuhan yang lemah menjadi kuat. Terima kasih Bapa. Berkati juga Ibu Gembala kami. Tuhan terus pakai pelayanan Ibu Gembala kami menjadi tiang di dalam doa untuk menopang pelayanan Bapak Gembala kami. Berkati keluarganya, anak cucu dan mantunya. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk gembala pembina kami, Gembala Rayo 18, seluruh gembala cabang, gembala ranting, bahkan gembala-gembala kul. Tuhan terus pakai pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Biar pelayanan hamba-Mu ini menjadi pelayanan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa yang kami kasihi, bangsa di mana kami boleh menikmati, kami tinggal karena berkat Tuhan. Berkati bangsa kami ya Bapa. Beri hujan pertobatan untuk bangsa kami. Berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju. Tuhan pakai pelayan mereka untuk bangsa kami. Biar setiap keputusan, setiap rapat yang mereka ambil, semuanya takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan kami mau berdoa untuk pandemi yang dialami oleh bangsa kami ya Bapa. Tuhan, mari Engkau urapi, beri kami kekuatan, karena kami tahu ketika kami menghadapi pandemi COVID-19, kami pasti keluar menjadi umat-umat pemenang. Terima kasih Bapa. Bahkan jauhkan bangsa kami daripada krisis ekonomi, krisis global, karena kami tahu anak-anak Tuhan akan Engkau pakai menjadi saluran berkat Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan tidak akan pernah mengalami krisis ekonomi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami mau berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang menyaksikan ibadah kami, yang mengikuti ibadah online ini, dimanapun kami berada, apapun yang menjadi permasalahan kami, apapun yang menjadi kesulitan kami ya Bapa, karena kami tahu Allah menjadi sumber jawaban yang pasti, sehingga ketika kami mengikuti ibadah ini, menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami, Tuhan akan menjadi sumber jawaban yang pasti akan doa-doa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Bahkan sebentar kami akan berpisah, kami akan mengakhiri ibadah kami untuk hari ini. Biarlah berkat Tuhan hidup turun atas kehidupan kami. Berkat Tuhan akan mengurapi kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami akhiri, kami akan menerima berkat Tuhan lewat hamba-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan,
buka hatimu, angkat tanganmu. Melalui ibadah virtual ini, biarlah kasih Tuhan turun atas jemaat dimanapun engkau berada. Berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dalam putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus turun atasmu pada hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang penuh. Akan senantiasa menyertai kau dalam seluruh kehidupanmu, dalam usahamu, dalam bisnismu, dalam keluargamu, dan apapun yang kau perbuat akan dibuatnya berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, kita yang sudah terima berkat dan percaya, sama-sama katakan amin. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis rahmatnya, selalu baru setiap hari, besar setiamu. Persembahan saudara, nanti saudara bisa kembalikan ke gereja, karena ketika saudara beribadah sebaiknya tidak dengan tangan hampa, tapi saudara boleh isi perpuluhan saudara, baik itu ucapan syukur, persembahan, diakonia maupun penginjilan, saudara boleh kembalikan pada saat saudara datang kembali ke gereja. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.